Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat, salam luar biasa, salam perkasa. Masih bersama saya Dr. Eko. Pada kesempatan video kali ini masih ada hubungannya dengan video sebelumnya terkait dengan reaksi pasca vaksinasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa reaksi pasca vaksinasi ini memberikan dampak yang merugikan. Semakin dalam reaksi pasca vaksinasi, semakin dalam pula erosi performa akan terjadi. Sehingga kita harus lebih memahami secara detail terkait dengan reaksi pasca vaksin itu sendiri. Sehingga dengan kita memahami lebih rinci, kita bisa meminimalisir dampak dari reaksi pasca vaksinasi itu sendiri. Strategi vaksinasi itu dilakukan dihubungkan dengan reaksi pasca vaksinasi. Secara umum akan kita coba lebih rinci dengan penjelasan sebagai berikut. A few moments later. Reaksi pasca vaksinasi yang sering kita sebut sebagai RPV ini adalah sesuatu hal yang lazim terjadi dan hampir sebagian besar vaksin yang diberikan memberikan reaksi pasca vaksin, tentunya dengan derajat yang berbeda-beda. Reaksi pasca vaksin ini bisa kita bagi menjadi dua, reaksi yang sifatnya langsung dan reaksi yang tidak langsung. Kalau kita lihat dari daftar grafik seperti ini bisa kita monitor. Ini adalah saat kedatangan DOC di mana anak ayam datang di kandang, dan kemudian berikutnya adalah vaksinasi. Vaksinasi dengan vaksin aktif yang pertama. Ini kalau di dunia broiler ada vaksin IB, ada vaksin ND, dan ada vaksin IBD. Jenis vaksin aktif ini akan memberikan dampak pada waktu 2 hari pasca vaksin. 2 hari pasca vaksin ini yang sering kita sebut sebagai reaksi pasca vaksinasi tipe 1, di mana tipe 1 ini adalah tipe reaksi pasca vaksin yang langsung bisa terjadi ketika ayam divaksin dengan vaksin aktif yang pertama atau vaksin live, baik itu IB, ND ataupun IBD. Kemudian pada fase 3-5 hari, 3 hari pasca vaksinasi sampai 5 hari pasca vaksinasi, sering di sini kita sebut sebagai viral shedding. Viral shedding. Jadi viral shedding adalah kondisi di mana virus dari vaksin dikeluarkan melalui 2 jalur utama, melalui droplet, baik itu material bersin ataupun dari kotoran yang dikeluarkan oleh ayam. Dan viral shedding ini memberikan dampak reaksi pasca vaksin yang tipe 2. Nah, pada kesempatan sesi video kali ini kita akan mencoba lebih rinci bagaimana kita akan membahas reaksi pasca vaksin yang tipe 1. Jadi reaksi pasca vaksin tipe 1 ini terjadi sebagai dampak ketika seekor ayam dia berinteraksi terhadap vaksin yang diberikan dalam tubuhnya. Apabila vaksinasi ini dilakukan di hatchery, maka vaksinnya ini akan bergeser ketika sesaat setelah DOC itu menetas. Tetapi kalau itu vaksinasi itu dilakukan di kandang, bisa ini di 4 hari, bisa di umur 5 hari. Dan dampaknya akan memberikan reaksi pasca vaksinasi 2 hari setelah divaksin. Hal apa yang menyebabkan reaksi pasca vaksinasi tipe 1 ini memberikan dampak yang cukup dalam terhadap kondisi ayam kita? Ada beberapa faktor yang berpengaruh. Pertama adalah terkait dengan strain virus vaksin itu sendiri. Jadi strain virus vaksin adalah merupakan salah satu hal yang harus dipertimbangkan ketika kita akan menyusun program vaksinasi. Apakah kita harus menyesuaikan dengan strain yang mild atau yang intermediate atau intermediate plus? Apakah kita harus menggunakan, kalau vaksin ND apakah Hisnur B1 atau kita menggunakan yang kategori ND yang Lasota? Kita harus mempertimbangkan. Karena strain vaksin ini akan berpengaruh, akan berdampak terhadap seberapa jauh reaksi pasca vaksin tipe 1 ini akan berpengaruh terhadap performa broiler pada waktu mendapatkan vaksin pada waktu vaksin yang pertama. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting berdampak terhadap reaksi pasca vaksin ini adalah dosis dari vaksin itu sendiri. Dosis yang berlebihan, tidak seragamnya ayam mengkonsumsi vaksin ketika pemberian ataupun aplikasi dari vaksin itu sendiri akan memperdalam dampak reaksi pasca vaksinasi, terutama yang tipe 1. Kemudian yang ketiga adalah kondisi umum. Yang kedua adalah yang berhubungan dengan kondisi dosis yang berlebihan. Kemudian yang ketiga ini berhubungan dengan kondisi secara umum. Kondisi dehidrasi pada ayam-ayam yang
di vaksin ini juga akan memberikan dampak reaksi pasca vaksin yang lebih dalam dibandingkan ketika kondisinya tidak dehidrasi. Kemudian faktor yang keempat yang mempengaruhi tingkat parahnya reaksi pasca vaksinasi tipe 1 ini adalah terkait dengan zat kebal induk. Semakin seragam zat kebal induk, maka akan semakin rendah reaksi pasca vaksinasi. Namun semakin kacau, semakin bervariasi maternal antibody, maka reaksi pasca vaksin tadi di tipe 1 ini akan lebih berat. Ini menjadi salah satu hal kenapa dalam satu flock, dalam satu kandang diharapkan berasal dari induk yang umurnya sama, tidak dicampur dengan breeding yang lain, tidak dicampur dengan umur dari parent stock yang lain. Semakin baik level maternal antibody, semakin seragam, maka ini akan memberikan dampak reaksi vaksinasi di tipe 1 yang akan bisa kita turunkan. Kemudian yang kelima adalah infeksi terkait dengan Mycoplasma. Mycoplasma gallisepticum ini menjadi salah satu hal yang harus kita waspadai. Kebetulan di dalam suatu industri perunggasan ketika sudah pernah terpapar oleh Mycoplasma, maka kehati-hatian pada saat ayam kloter berikutnya atau periode berikutnya masuk perlu diwaspadai terkait dengan parahnya reaksi pasca vaksinasi tipe 1 ini. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah kondisi imunosupresi. Kondisi imunosupresi ini akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap bagaimana kenyamanan ayam ketika dia berespon terhadap agen vaksin, virus vaksin yang masuk dalam tubuhnya. Semakin mempunyai dampak imunosupresi, maka gejala reaksi pasca vaksin itu akan semakin dalam. Sehingga kita harus betul-betul hati-hati mengamati, terutama di 2 hari pasca vaksinasi, agar kita betul-betul memonitor dari ke-6 faktor ini, mana yang dominan dan mana yang harus kita antisipasi agar tidak semakin parah. Nice. Hal inilah yang harus kita waspadai dan harus kita betul-betul rinci. Hal-hal mana yang perlu kita waspadai dan hal-hal mana yang perlu kita antisipasi dini agar reaksi pasca vaksinasi tipe 1 ini tidak semakin memperdalam situasi di kandang. Kenapa ini penting? Karena reaksi pasca vaksinasi ini akan memberikan dampak energi yang didapatkan dari pakan tidak sepenuhnya digunakan untuk tumbuh, namun dia akan digunakan sebagian untuk bertahan pada situasi di mana terjadi cekaman oleh reaksi pasca vaksinasi yang dalam. Semakin minim reaksi pasca vaksinasi, maka akan semakin banyak energi yang didapatkan dari pakan untuk digunakan agar tumbuh secara optimal. Kemudian yang tidak kalah penting, beberapa literatur juga sudah membuktikan secara ilmiah bahwa pada saat-saat di mana terjadi reaksi pasca vaksin, maka akan ada sel mediator radang, interleukin, yang berdampak terhadap metabolisme tubuh ayam. Dan tentunya dengan kondisi itu akan mengerosi performa dari sisi pencapaian pertambahan berat badan harian dan juga mengerosi performa dari sisi FCR, dari feed conversion ratio juga akan berdampak ketika mengalami reaksi pasca vaksin yang tentunya itu harus kita waspadai. Demikian video pada kesempatan siang hari ini. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan di video yang lain tentang reaksi pasca vaksin yang tipe 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.